Hai friends, balik lagi bersama Aditya Pratama. Oke, kali ini aku mau sharing tentang gadget-gadget apa yang aku pakai di tahun 2025 ini. Sebenarnya aku udah lama ya mau buat video kayak gini. Kayaknya asik gitu ya. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan kalau video ini rame, nanti akan aku buatin versi lain lagi ya. Oke, yang pertama aku ada sling bag untuk bawa gadget-gadgetku. Tentunya ini tuh dari Spigen ya, yang namanya Spigen Klasden KD410. Dia tuh udah pakai bahan Cordura yang durabilitasnya mantep banget. Kemudian resletingnya juga pakai YKK. Terus ini punya banyak banget kompartemen yang bisa kita isi dengan peralatan dan gadget kita sehari-hari. Nah, uniknya dari sling bag ini, dia tuh ada karabiner kayak gini, yang ini tuh fungsinya bisa untuk buka botol. Kemudian dia juga udah water resist, jadi aman kalau kecipratan air atau kena air ya. Tapi kalau sengaja buat hujan-hujan kayaknya tetap bakal tembus ya. Dan ya, so pasti ini nyaman banget karena dia tuh punya bantalan tambahan di strapnya ini. Dan untuk price point-nya ada di 500 ribuan. Dan menurutku ini sling bag termurah dengan kualitas yang super premium. Jadi kalau teman-teman berminat, nanti semua link dari produk-produk yang aku sebutin akan aku taruh di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita buka isinya ada apa aja ya. Oke, dari yang paling eye-catching dulu ya. Di sini ada Steam Deck. By the way, ini versi OLED ya dengan storage 1 TB. Aku belinya second ya dengan kondisi yang super mulus dan dapat banyak banget aksesoris ya. Pokoknya ini worth it banget kalau kita beli second terus dapat barangnya bagus dan banyak bonus ya. Aku suka Steam Deck ini karena secara baterai ini badak banget di antara handheld PC di pasaran. Dan tentu aja karena layarnya ini OLED. Jadi udah enak banget untuk dipakai ngegame. Di Steam Deck ini untuk tombol-tombolnya juga cukup high quality. Namun di sini pada analognya aku kasih grip tambahan biar lebih enak ya. Karena kalau nggak pakai tuh kerasa agak aneh gitu, agak kekecilan gitu. Oh ya, biasanya aku cuman main eFootball di sini dan gila sih ini. Aku main pakai Steam Deck ini jadi banyak menangnya ya lawan teman-teman. Dan sebenarnya pas video ini dibuat lagi ada promo di Steam ya. Jadi pengen banget beli game-game tapi budgetnya belum ada. Tapi kalau kalian mau nyumbang boleh scan aja barcode Saweria di bawah ini ya. Oke, lanjut kemudian ada iPad mini yang video unboxingnya juga udah tayang di channelku ini. By the way, kenapa aku pilih iPad mini? Karena aku belum pernah pakai iPad versi yang mini ya. Dan mumpung ada budgetnya sekalian aja nyobain. Apalagi sekarang untuk base modelnya ini punya kapasitas storage 128GB. Dan ini yang membuatku tertarik untuk meminang si iPad mini ini. By the way, si iPad mini 7 ini atau iPad mini A17 Pro ini mostly aku pakai untuk nonton, main game, ataupun untuk browsing ya. Dan sebenarnya ini jarang-jarang aku pakai ya, jadi kondisinya masih benar-benar bagus banget. Oh ya, ini juga masih aku kasih case yang murah-murah gitu. By the way, kalau ada yang mau support case atau tempered glass, monggo. Oke, selanjutnya, kemudian ada HP Samsung Galaxy S25 Ultra. Sebagai user iPhone, aku merasakan dorongan untuk melupakan si iPhone semenjak pakai Samsung S25 Ultra ini. Awal-awal aku memang rasa HP ini tuh berasa gede banget ya, tapi lama-kelamaan HP ini enak banget untuk dipakai. Dan kayaknya males untuk ganti gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ya, karena dari layarnya aja udah super high quality, kemudian performanya juga gila, dan kameranya juga udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhanku. Selain itu, SP-nya juga makin bikin aku betah banget pakai HP ini. Tapi di suatu sisi, kadang aku takut pakai flagshipnya Samsung ya. Kok bisa gitu bang? Karena ya banyak banget yang beredar isu layarnya ini mudah banget rusak. Tapi semoga aja enggak ya, karena ini udah aku asuransiin juga, jadi aku udah aktifin Samsung Characters-nya, jadi bisa lebih aman dan tenang aja pakainya. By the way, aku pakein case dari UAG yang serinya civilian dan ini super protektif banget ya, walaupun harganya di atas 500 ribuan ya, tapi ini nice to have banget.
Oke, kemudian di sini ada AirPods Pro Gen 2 yang Type-C, yang ini udah aku pakai sekitar 2 bulan dan aku cukup puas dengan kualitas suaranya. Walaupun ini bukan yang terbaik secara sound quality ya, tapi ini udah cukup banget. Fitur-fiturnya udah mumpuni banget ya, kayak punya ANC yang cukup kedap, kemudian untuk transparansi mode-nya juga oke, dan si AirPods ini juga support MagSafe. Lalu di sebelah sini ada speakernya, jadi kalau kita lupa taruh AirPods-nya, kita bisa cari menggunakan Find My-nya di iPhone ya, atau iPad. Dan ini keren banget ya. Di AirPods yang sebelumnya, yang Pro versi pertama atau yang Gen 3 itu nggak ada ya. Kemudian di sini aku bawa SSD eksternal dan ini merek Kingston ya, yang size-nya ini 2 TB dan ini harganya termasuk yang termurah di antara SSD eksternal di pasaran ya. Jadi ini worth it banget untuk backup data atau untuk storage tambahan jika kita pakai laptop dengan storage kecil. Dan ya, ini mostly aku pakai untuk ngedit video sih. Jadi ini sangat berguna banget untuk kerjaanku sehari-hari. Lalu aku juga ada mikrofon dari DJI yang seri pertama ya, karena aku nggak terlalu butuh yang versi kedua yang ada noise reduction-nya dan ada 32-bit float-nya juga aku nggak terlalu butuh ya. Biasanya aku olah di software editing dan tentu hasilnya akan lebih natural ya. Jadi bisa aku sesuaikan dengan kebutuhanku. Nah, ini tuh cukup aku bawa kayak gini aja ya, dan mic-nya juga udah bisa langsung dipakai karena ini udah ada fitur internal recording-nya. Jadi sangat-sangat praktis. Oh ya, di sini aku juga ada iPhone 16 Pro yang ini tuh sedang pakai case dari Spigen yang serinya Classic C1. Case ini ikonik banget karena desainnya mengadopsi tema dari iMac G3 yang super legend dan proteksinya juga udah mantep banget. Kemudian aku juga bawa mouse dari Logitech yang serinya Pebble kalau nggak salah. Dan ini nice banget, udah silent click dan profilnya ini slim banget, jadi enak untuk dibawa-bawa. Lalu ada monitor portable dari Symbol yang serinya Snable CP5 Lite. Ini dikirim langsung dari China ya. Dan kalau kita suka bikin konten vlog atau apapun itu yang menggunakan smartphone, nah ini cocok banget untuk kita punya ya. Karena ini sangat worth it banget untuk mirroring kamera kita. Karena kita biasanya bikin konten vlog pakai kamera depan ya. Jadi sayang banget kamera belakang HP kita yang super bagus ini jadi nggak bisa maksimal karena ya kayak gitu, terbatas tadi ya. Jadi si Symbol CP5 Lite ini buat kita jadi bisa maksimalin fungsi HP kita. Kemudian ada chargeran Apple di sini. By the way ini yang 20 watt. Dan aku bisa pakai di semua deviceku ya, jadi aku cukup bawa satu aja. Nah, itu tadi gadget-gadget favoritku untuk tahun 2025 ini ya, dan sering aku bawa untuk traveling juga. Dan bagi teman-teman yang berminat dengan gadget-gadget yang udah aku sebutin tadi, nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video. Dan mungkin cukup segini aja video kita kali ini. Aditya Pratama pamit, and see you on the next video.